Lidolita absen 20. Saya Clarissa Nabila Artina, absen 8. Saya absen 11. Selamat pagi. Hai guys. Apa? Ya, ayo. Mie ayamnya udah selesai, ayamnya asli, harganya murah. Udah selesai kan? Tinggalnya ini tinggal jualin. Ini pokoknya stoknya dah. Oke. Bakso ini nggak ada isi, bakso asli semua. Ini yang gede, ini yang kecil. Semua baksonya nggak ada isi ya. Terima kasih ya Bude. Jadi ini kita sekarang lagi di tempat pembuatan mie untuk mie ayam. Nah ini adalah mesin giling adonan mie. Ya kan tadi? Ya. Mesin gedenya. Nih ayo kita lihat proses pembuatannya. Jadi itu nanti si mesinnya ini akan jelasin tadi. Mesin ini akan mengadon, menggiling, molen, dipres sampai 4-5 kali supaya minyak ada. Jadi minyak jadi kenyal, enak, mantap. Iya. Mesin pemotong mie. Ini mesin Kecilnya. Supaya jadi mie-nya berbentuk pipi. Keriting bisa, lurus bisa. Itu ya guys. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan daging untuk bakso. Sekarang kita akan wawancara untuk proses pembuatan daging bakso. Gimana Pak De? Daging bakso itu digiling, langsung direbus air, dicetak, Dicetaknya menggunakan pakai apa? tangan, pakai sendok. Oh jadi itu bentuk tangan tuh Iya, Pak De? ya gini pakai sendok itu. Udah jadi bulat diangkat. Oke, Untuk siap. adonan dagingnya itu apa aja Pak De? Daging adonannya itu cuma garam, gula, Gula, roiko, oh, bawang putih, putih, sagu. oke cukup. Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Untuk distribusi bakso-bakso dan mie ayamnya itu dijual di mana Pak De? Itu untuk pemasaran cukup di rumah, tapi kalau ada yang beli kiloan mie, kiloan bakso, bijian bakso bisa dilayani, bisa Jadi, pakai bumbu. Ada stok frozen foodnya juga ya? Frozen food cukup ada, mie ayam, bakso ada. Oke. Ini mie ayamnya. Kalau udah tinggal ada Pak De. Jangan dasar. Oke, untuk jadwal buka tutup warung jam berapa deh? Kalau buka sekitar jam 10 pagi, tutup jam sekitar 10.30 malam. Bude, biasanya lakunya di sini berapa banyak sehari sih Bude? ya nggak tentu, kadang-kadang kalau pas rame ya ada 100 porsi mie ayam, bakso 30. Kalau bakso kan harganya agak mahal, jadi ya namanya di kampung agak inilah sedikit mie tek-tek kadang 20. Iya. Bude, biasanya yang beli itu datang dari siapa aja Bude?
Maksudnya ramenya. Kayak yang beli itu anak-anak atau Oh, yang banyakan itu ibu-ibu, terus anak-anak kuliah dari jam 3 sore sampai setutupnya. Nah, Bude kalau misalnya rame itu jam berapa aja sih? ya nggak tentu, kadang jam sore jam 3, kadang maghrib, yang mesti maghrib lah. Maghrib itu mesti. Pelaku ekonomi yang terlibat, produsen, orang atau pihak yang membuat bakso, misalnya pemilik pabrik atau warung bakso. Tugasnya mengolah bahan mentah atau daging, tepung, dan bumbu menjadi produk siap jual. Distributor, pihak yang menyalurkan produk di bakso dari produk ke konsumen. Bentuknya bisa pedagang grosir yang beli banyak dari produsen, agen atau reseller, bahkan bisa juga produsen sendiri kalau dia jual langsung. Contoh warung bakso yang menjual produknya langsung ke pembeli. Konsumen, orang yang membeli dan mengonsumsi bakso, misalnya pembeli di warung atau pelanggan tetap. Keterkaitan antar pelaku ekonomi. Hubungannya bersifat saling bergantung dan membentuk aliran ekonomi. Arah hubungan penjelasan. Produsen mengarah ke distributor. Produsen menjual bakso dalam jumlah besar ke distributor agar produk tersebar lebih luas. Distributor jadi perantara pemasaran. Distributor mengarah ke konsumen. Distributor menjual kembali bakso, misalnya ke pedagang kecil atau toko makanan atau langsung ke pembeli. Konsumen. Produsen konsumen memberikan umpan balik dan pendapat saat permintaan meningkat, produsen akan meningkatkan produksi. Produsen, distributor hanya keduanya saling butuh. Produsen butuh jaringan penjualan, distributor butuh stok barang. Distributor, konsumen distributor mengatur harga dan kualitas agar menarik minat pembeli. Manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Lapangan kerja. Dari tukang bakso, karyawan pabrik, sopir distribusi, sampai penjual bahan baku. Perputaran uang lokal. Uang dari konsumen berputar di daerah ke tukang daging, pedagang sayur, dan tukang gas. Meningkatkan usaha lain seperti pemasok bahan, kayak tepung, kemasan, atau bumbu. Kebutuhan masyarakat terpenuhi. Konsumen dapat makanan dengan harga terjangkau. Lalu yang keempat, ilustrasi sederhana. Dari peternak sapi ke produsen bakso, lalu ke distributor, lalu ke konsumen. Bahan baku, olah dan jual, salurkan, beli, dan makan. Semua pihak saling berhubungan. Kalau produsen berhenti berproduksi, maka distributor kekurangan stok dan konsumen tidak bisa membelinya. Kalau permintaan konsumen naik, maka produsen menambah produksi dan distributor lebih aktif di dalam distribusi. Jadi, inti keterkaitan antar pelaku ekonomi dalam produksi bakso adalah rantai timbal balik antara produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling memengaruhi keseimbangan ekonomi. Cakep ya? Ya. Dikulum dikunya. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Dadah. Pulang. Terus